Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan daripada amalan kita, pengajian kita di malam ini, yaitu dalam tafsir Al-Quranul Karim, yang mana kita bawakan rujukan kita adalah tafsir Murahil Labid, tafsir Nawawi atau tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka terlebih dahulu kita bacakan Al-Quran untuk memperoleh keberkahan kita pada pengajian kita ini. Kita buka kepada Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 38. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita buka kepada tafsirnya halaman 11. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ يَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنِّي هُدًى dilalatan kadalilil aqli wan naqli dilalatan kadalilil aqli wan naqli wa in lisyartiyati udghimat wa in lisyartiyati udghamat fi ma zaidati
fima az-zaidati. Litakidi. Faman tabi'a hudaya bi an ta'ammulal adillata faman tabi'a hudaya bi an ta'ammula adillata bihaqqiha wastantajal ma'arifa minha Baik, kita tulis Al-Quran yang dulu. Imma ya'tiyannakum. Ya. Fa imma ya'tiyannakum, maka imma jika didatangkan kepada kamu, maka jika mendatangkan akan kamu, ya'ti mendatangkan, maka jika mendatangkan akan kamu itu siapa? Nih, kamu itu adalah keturunan Nabi Adam. Keturunan Adam. Ini makna daripada kum. Tafsiran kum itu berarti menunjukkan ya dzurriyyata Adam. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika mendatangkan akan kamu, wahai keturunan Nabi Adam, itu maksudnya. Maka dilanjutkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, diartikan oleh beliau, apa dia? Minni hudan, ya? Minni hudan. Maka jika mendatangkan akan kamu, wahai keturunan Nabi Adam, minni, daripadaku, hudan, satu petunjuk, satu hidayah atau petunjuk, satu hidayah atau satu petunjuk. Dilalatan menunjukkan, kadalilin seperti dalil, menunjukkan kadalilin seperti dalil akal dan nakal, dalil akli dan nakli. Sudah, dilalatan kadalilil akli wan nakli, dalil akal dan nakal.
Wa in syartiyah, wa in syartiyah, dan lafal in lisyartiyah, bagi syartiyah. Lihat kitabnya bagus. Udghammat, diidghamkan, digandakan, diidghamkan. Ma, lafal ma az-zaidah, litakidi, untuk mengukuhkan, litakidi, untuk mengukuhkan. Paham baca ya? Paham? Sudah? Dapat? Apa ini? Hah? Fa'im, fa'imma, min. Berarti menjelaskan tentang masalah imma. Paham? Perhatikan. Beginilah gaya kalau untuk menafsirkan. Maka ulama-ulama tafsir, mereka bukan sembarangan mentafsirkan. Mereka harus kuat ilmu sastranya. Syekh Nawawi Al-Bantani mengajak kita untuk menafsirkan ini dulu. Nih, kalimat ini dalam tafsiran. Jelas beliau ini pasti mengutip kitab-kitab besar, kemudian dicantumkan di kitab beliau. Imma ini saya turunkan. Lafal imma menunjukkan dalil akli dan dalil nakli. Kalimat ini, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ini merupakan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akal dan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau tidak menjelaskan imma. Imma di sini ini merupakan daripada huruf in. In namanya adalah in, namanya syartiyah. Kalau bahasa nahunya huruf in syarat. Sudah? Fokus ke sini. In namanya huruf syarat. Kalau sudah huruf syarat, maka jawabnya niscaya. Niscaya, syarat. In syarat. Kemudian ma katanya ini, ma ini disebut nama zaidah. Makna zaidah, zaidah itu enggak ada fungsi. Dia cuma lebih aja. Maknanya lebih. Jelas? Paham Pak? Nah, Al-Quran yang kita bacakan tadi, fa'imma, ini kata dasarnya. Kata dasarnya in sama dengan ma. Jelas? Paham? Imma dengan kata dasarnya in dengan ma. Bergabunglah dia kalimat in sama dengan ma, maka didatangkan tasydidnya. Paham ya? Ini kaidah balaghahnya nih. In dan ma ini kata dasar daripada imma. Didatangkan daripada tasydid, ini menunjukkan penggabungan huruf in dan ma. Penggabungan huruf in dan ma. Kalau sebenarnya imma ini, imma itu ada, imma artinya adalah ada kala. Ada kalanya. Ini imma yablughanna indakum ahada kibara ahadukuma, itu imma. Tapi imma di sini bukan arti ada kalanya. Bukan? Tetapi imma ini artinya in. Udah? In ini artinya jika. In artinya jika. Maka diartikanlah kalimat ini
bukan maka ada kalanya, bukan. Tetapi maka jika mendatangkan kepada kamu, hei Bani Adam, keturunan Adam, daripadaku hidayah. Jelas? Paham ni? Paham ni? Paham Pak Cahaya? Jelas? Ya. Maka jika, tapi kenapa tidak diartikan ma ini sebagai pengukuhan yang sangat kuat, menunjukkan bahwasannya jika kamu benar-benar ada yang mendatangkan kepada kamu satu hidayah, tentangku, ini merupakan satu imma lafaz penggabungan daripada dua huruf ini, menunjukkan artinya adalah kukuhan, pengukuhan yang sangat kuat, atau bahasanya tadi litakidi. Ya, jelas? Andai katalah dibuatkan di sini fa in ya'tiyannakum fa in, kita pakaikan nun, ya'tiyannakum. Fa in ini kurang kuat. Informasi yang disampaikan Al-Quran itu kurang kuat. Tapi bila didatangkan huruf ma, maka menjadilah dia litakidi, menjadi kuat. Jadi informasi yang ke depan ini menunjukkan dalil akli dan nakli, dan menunjukkan dia itu informasi yang sangat kuat yang akan disampaikan Allah Ta'ala. Apa informasinya Pak? Apa informasinya? Lihat informasinya. Allah katakan, siapa saja ada yang menyampaikan kepadamu tentang hidayah, ini dia. Jika ada yang mendatangkan kepadamu tentang hidayah, mengajakmu taat, mengajakmu taubat, mengajakmu takwa, mengajakmu, itu hidayah daripadaku tuh, kata Allah. Makanya dengan kata fa imma, maka jika ada benar-benar, kalau ada orang yang mendatangkan kepadamu, ayo kita ngaji, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita baca Quran, ayo kita ke masjid, itu hidayah daripadaku. Minni hudan. Itu berarti pengukuhan yang sangat kuat. Apa kalimat berikutnya setelah hudan ini? Nah, informasinya hudan. Berarti hidayah yang sangat banyak. Bi an ta'mulal adillata bihaqqiha. Bi an ta'mulal adillata bihaqqiha wastanjal ma'arifa minha. Ya, ini Pak ya. Ditafsirkan kalimat hudan ini bi an ta'mula adillata wastantaja ma'arifa minha. Ya. Bagaimana seorang itu bisa mendapatkan hidayah? Hudan ini jamaknya berarti dua kali. Wahai keturunan Adam, jikalau sungguh-sungguh ada orang yang mendatangkan daripadaku tentang hidayah, gitu dia kalimatnya. Bagaimana cara untuk mendatangkan hidayah itu? Maka kata Syekh Nawawi begini. Nih, cara untuk mendapatkan hidayah. Bagaimana cara untuk mendapatkan hidayah? Bita'ammula adillata wastantajan ma'arifa minha. Dengan apa? Dengan engkau merenungkan, mentadabburkan, merenungkan dalil-dalil, dan dengan menyimpulkan pengetahuan minha, daripada dalil. Jelas? Ini kalimat ini saja sudah sangat jelas apa yang dikatakan Syekh Nawawi.
Bila seorang ingin mendapatkan hidayah, maka kamu pikirkan tentang dalil-dalil. Dalil apa tadi? Akli. Nakli. Bagaimana orang bisa untuk mendapatkan hidayah sementara dalil akli, dalil nakli aja nggak dapat dia. Dalil aklinya tuh dia renungkan alam yang diciptakan oleh Allah. Dia renungkan daripada dirinya ini. Dia renungkan tentang nakli, ayat-ayat Al-Quran, dibacanya Al-Quran, kemudian ditafsirkannya. Kemudian dia perhatikan per huruf Al-Quran. Dan dia perhatikan kaedah-kaedah Al-Quran. Maka bila dia demikian, dia akan mendapatkan hudan. Jadi hidayah itu bisa melihat Al-Quran dan memperhatikan alif lam mim. Mengapa alif lam mim? Kenapa tidak surat yang lain? Kenapa harus ini? Diperhatikannya, maka siapa saja jika ada orang yang mendatangkan kepadamu hidayah itu, yaitu melalui dalil nakli, dalil akli, merenungkan, wastantaja, dan dia menyimpulkan. Pertama dia merenungkan, yang kedua dia menyimpulkan. Apa yang dia simpulkan? Ma'arifah, pengetahuan. Malam ini kita kaji tentang fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pulang Bapak, lihat lagi Al-Quran, renungkan apa yang tadi dikaji, apa maknanya nih, apa rahasianya. Kemudian disimpulkan semua itu, Allah akan datangkan hidayah. Paham nih? Yes? Jadi kita mengkaji ini per bahasa, per kata, per kalimat ini bukannya kita katakan tak perlu, tidak, itu bisa mendatangkan hidayah itu. Menyimpulkan segala kajian-kajian yang kita buatkan, ibadah yang kita lakukan, menyimpulkan segala amalan dalam satu harian kita ini, kata Al-Quran, ini yang aku tegaskan. Dan makanya dengan lafaz imma. Imma itu huruf imma, bukan in dan ma. Menunjukkan penegasan yang sangat kuat. Informasinya, siapa saja yang berta'ammul, barang siapa saja yang memikirkan ayat-ayat Allah, baik itu yang tersirat maupun tersurat, kemudian dia terenungkan dan tadabburkan, kemudian dia simpulkan dalam kehidupan yang sehari-hari, Allah akan datangkan hudan. Paham sudah? Jelas? Oke? Ya. Allah datangkan hudan. Apa faedah orang yang sudah mendapatkan hudan itu? Kalau sudah dia mendapatkan hudan, sudah mendapatkan petunjuk, hudan ini kan pertama kali disebutkan dalam Al-Quran ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Itu jamak loh. Berarti hidayahnya bukan satu. Kalau hidayahnya satu, itu namanya hidayatun namanya. Hidayatun. Tapi kalau dia banyak, maka dia hudan. Jelas? Bagaimana seorang itu bisa untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk? Bagaimana seorang itu bisa mendapatkan hidayah? Kok saya susah ya? Padahal saya sudah mendengarkan pengajian, sudah sholat, sudah ini, tapi hidayah itu kok nggak masuk? Maka dia tidak mentadabburkan dalil akli dan dalil nakli. Bila dia tadabburkan, dia renungkan dalil akli dan nakli ini, kemudian dia simpulkan, maka dia akan mendapatkan hidayah menuntut ilmu. Hidayah dalam sholat, hidayah dalam baca Quran, hidayah dalam majelis-majelis lain. Maka apa keutamaan orang yang sudah mendapatkan daripada hudan ini? Apa keutamaannya? Lanjut di penghujung Al-Quran. Apa keutamaan orang yang sudah mendapatkan hidayah karena mencari dalil-dalil dan memikirkan, kemudian dia menyimpulkan, apa dia? Fala khaufun alaihim, maka tidak ada takut atasnya. Fala khaufun, maka tidak ada kekhawatiran kepadanya, alaihim, atas mereka, fima yastaqbalahum minal azab. Fima, pada barang sesuatu, yastaqbiluhum,
yang berhadapan mereka itu minal azab, daripada azab. Wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka itu sedih ala ma fatahum minad dunya, atas apa, atas keluputan atas barang yang meluputkan mereka itu tentang daripada dunia. Jelas? Okey, ini keutamaan orang yang sudah mendapatkan ya. Mana keutamaannya? Tak hapus bawah. Sini aja. Keutamaan orang yang sudah mendapatkan hudan, petunjuk-petunjuk, keutamaan orang yang sudah mendapatkan hudan, orang yang sudah mendapatkan hudan. Apa keutamaan mereka ini? Al-Quran mengatakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanuna ya. Ini keutamaan. Kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Fala khaufun alaihim, maka tidak ada khawatir atasnya. Apa? Kekhawatiran yang dia dihadapin, siksaan yang diberikan kepadanya, dia tak takut. Tidak takut dia. Siksaan yang diberikan kepada Allah, dia tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah dapat petunjuk. Wala hum yahzanun, dan mereka itu tidak akan merasa sedih. Apa kata merasa sedih? Kata Syekh Nawawi, apa saja yang hilang di dunia ini dia tak ada merasa sedih. Ala ma fatakum minad dunya. Ala ma fatakum minad dunya. Apa saja yang luput. Nah, yang luput ini yang hilang. Jadi kalau orang yang sudah mendapatkan hidayah dalam ilmu agama, hidayah ke masjid, itu dunia tu dah enggak hitung sama dia tu. Enggak ada merasa sedih. Ya. Kekhawatiran dia itu takut alam kubur, alam ini dia tidak takut. Kenapa? Dia sudah mendapatkan hidayah yang diberikan oleh Allah kepadanya melalui jalan memikirkan dalil akli, dalil nakli yang kita bacakan dan menyimpulkan semua apa saja yang dia dapatkan dalam Al-Quran. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat, tadabburkan. Coba fikirkan, pulang ke rumah fikirkan itu Al-Quran itu lagi. Apa maksudnya tadi? Imma wa iyadinakum ini apa nih? Maka satu ilmu dapat hidayah, Allah akan berikan keutamaan bagi mereka itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Baik ya? Itu insyaAllah kita akan lanjutkan kembali. Selesai kita ayat yang ke-9 ini. Kita akan masukin kembali yaitu tafsiran fala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu. Wallahu alam bissawab. Itu saja, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kepada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina